Dan ya kebetulan ada demo dan tidak kondusifnya domestik ya. Jadi hari ini ya kemungkinan besar rupiah juga dapat kembali menguat ya. Kalau kita lihat hari ini rupiah kembali melemah akibat Iya. dari isu dalam negeri. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur akhir pekan, Pak Kris, hari ini indeks harga saham gabungan secara intraday mengalami pelemahan yang cukup signifikan di atas 2%. Ya. Tapi kabar baiknya adalah di beberapa menit jelang penutupan, pelemahan lebih ke arah terpangkas. Secara teknikal, pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, kalau secara teknikal kita melihat memang ISG tidak bisa menembus area resistance closing di 79 eh 79 7969 ya. Itu sudah dites selama 1 mingguan. Kemarin sempat 1 hari sebelum hari ini, kemarin sempat ISG tertinggi di 8022, tapi closing kembali turun gitu ya. Dan ya kebetulan ada demo dan tidak kondusifnya domestik ya. Jadi hari ini ya ISG terkoreksi, tetapi ISG kalau kita melihat ini ada pantulan ya di MA20 dengan tadi sempat terkoreksi sampai 2,3%, tapi sekarang secara closing di 1,38 ya. Berarti kita melihat adanya secara short term ini ada perlawanan ya untuk mengangkat kembali ISG. Baik, dengan adanya perlawanan, pemangkasan, eee, pelemahan indeks harga saham gabungan berhasil dilakukan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di minggu depan sambil menunggu data inflasi PCE Amerika Serikat di Jumat malam ini waktu Indonesia Barat? Ya, kalau kita melihat untuk minggu depan ISG masih cenderung fasenya uptrend ya. Hari ini Iya. koreksi ada gap memang di area 7841 dan hari ini ditutup gapnya gitu. Secara teknikal ini masih belum patah trennya, masih cukup bagus, tetapi memang short term ini kemungkinan besar akan cenderung sideways. Jadi minggu depan kecenderungannya akan cukup lebar kalau kita melihat dari secara grafik, mungkin di area low hari ini sampai ke area MA5 ya di area 7900 sebagai area resistance untuk di minggu depan. Baik, akan bergantung kepada rilis data inflasi PCE Amerika Serikat tidak, Pak? Oh ya pasti karena kan nanti ini akan mengacu kepada penurunan suku suku bunga The Fed di Mhm. September nanti apakah turun atau tidak, dan itu juga membuat kemungkinan besar rupiah juga dapat kembali menguat ya. Kalau kita lihat hari ini rupiah kembali melemah akibat Iya. dari isu dalam negeri, sehingga ya kita melihat short term mungkin memang akan ada koreksi terlebih dahulu. Baik, terkait dari isu dalam negeri, seberapa besar pengaruhnya atau dampak ke indeks harga saham gabungan, Pak Kris? Apakah ini juga merupakan cerminan, bagi investor asing untuk masuk ke, pasar domestik? Ya, kalau ditanya seberapa besar, tentu besar ya, karena kita tahu belakangan asing cukup keluar lumayan banyak dari pasar kita. Jadi ISG itu cenderung ditahan oleh kekuatan dari domestik itu sendiri, sedangkan sekarang domestik mulai tidak terlalu kondusif ya. Jadi ada beberapa kepanikan kita melihat di area retail, sehingga adanya penurunan ya, adanya penurunan dari harga saham yang terjadi hari ini gitu. Tapi kembali lagi kita melihat bahwa asing masih masih dapat kembali masuk ke dalam pasar kita gitu, Mhm. dan ini juga mengakibatkan ISG cenderung masih masih belum akan terkoreksi cukup dalam mungkin ya. Baik, apakah sentimen ini hanya bersifat sementara saja? Ya, kalau saya melihat ini kecenderungannya sementara ya, karena kalau kita melihat secara jangka yang lebih panjang, justru sentimen-sentimen yang akan keluar itu dapat memberikan angin segar ya bagi kita. Baik, di tengah harapan tersebut, Pak Kris, di tengah pelemahan saham-saham big cap di sepanjang perdagangan hari ini, apakah sudah momentum untuk masuk, terutama kepada saham-saham tertentu begitu? Saya mau ke perbankan big cap terlebih dulu, Pak. BBCA hari ini koreksi dalam di 2,40% dan sudah diperdagangkan di level 8.100-an ini. Ya. Dalam sepekan terakhir, BBCA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis dan rekomendasinya, support mungkin yang bisa diperhatikan. Oke, BCA secara tren ini jangka menengah ini turun ya. Kemarin sempat naik sampai 9.800, sekarang kembali masuk ke area tren turunnya kembali gitu. Dan hari ini
close kembali break low-nya lagi gitu ya. Sehingga chance untuk kembali turun di minggu depan ini masih cukup besar dengan volume hari ini juga cukup meningkat. Next support itu mungkin akan mengatas area 7950 ya di minggu depan. Mhm. Rekomendasinya seperti apa Pak? Buy on support Ya, atau kalau mhm, kalau short term mungkin hindari dulu ya karena kita tidak melihat ada pembalikan arah dari BCA itu sendiri. Tetapi kalau long term kita melihat area di bawah area 8.000 menjadi area yang cukup menarik ya untuk di entry. baik, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kali ini menanyakan, masih perbankan piket tapi BBNI Pak Kris sudah ambil posisi untuk BBNI di, 4.450. Prospeknya bagaimana? Masih bisa di-hold tidak? Ya, BNI ini cenderung lebih stabil ya dibandingkan perbankan big caps yang lain gitu. Dan kalau saya melihat di sini BNI kecenderungannya masih dalam rentang sideways, dia tidak dalam rentang downtrend, Mhm. medium terms dia sideways dengan resistance terdekat itu di area 4.540. Kalau ini bisa ditembus mungkin bisa naik cukup lumayan ya. Dan perhatikan area support selama BNI berada di atas 4.200 harusnya masih cukup menarik ya. Jadi kalau sudah punya posisi bisa di hold terlebih dahulu. Baik, untuk posisi sekarang 4450, mungkin masuk hari ini atau mungkin masuk sebelumnya tapi sudah mencapai di level entry-nya begitu. Ya, Anda katakan tadi masih bisa di-hold dengan support yang sudah diperhatikan tadi di 4.200. Tapi kalau untuk minggu depan arahnya akan kemana? Persentase posisi peluang untuk mengalami kenaikan jauh lebih besar atau harus menguji ke level support yang Anda sebutkan tadi? ya, kalau kita melihat secara short term menjelang rilis data inflasi Amerika, kemungkinan besar ISG masih akan terkoreksi ya. Kita melihat juga hari ini demo masih terus berlanjut, belum ada tanda-tanda berhenti gitu. Jadi Ya. anggaplah minggu depan akan ada short term koreksi terlebih dahulu di hari Senin dan itu juga menjadi satu kesempatan ya untuk bisa menjadi area entry untuk BNI. Baik, beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Kris, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, beberapa saham konglomerasi masih bertahan di zona hijau. Ada DSSA Pak, hari ini masih menguat di 2% di 99.200, intraday 99.800. Belum mampu untuk balik ke level 100-an kembali, level di hari yang lalu. DSSA menyentuh ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Dari pola pergerakan teknikal, seberapa besar daya tahan DSSA di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, namun masih tetap mampu bertahan di level atas dan bergerak di zona hijau, Pak Kris? Ya, DSSA secara bid offer ini cenderung kurang liquid ya. Jadi memang pergerakan DSSA ini agak sedikit sulit untuk diperhatikan karena tidak terlalu liquidnya itu. Dan kalau ditanya apakah seberapa kuat DSSA bisa bertahan pada area saat ini, kita melihat dari sisi sentimen, kemungkinan besar kemarin kan sudah masuk ke area MSCI DSSA-nya. Next Iya. itu ada rumor kalau DSSA itu akan diinkludkan ke dalam indeksnya FTSE gitu ke depan. Jadi ada kemungkinan ya secara sentimen dan rumor gitu ini dapat menjadi penahan untuk harga DSSA itu dapat kembali at least bertahan di area-area sekarang seperti itu. Baik, di tengah penguatan signifikan yang terjadi, resisten selanjutnya sebelumnya sudah menembus intraday tertinggi di 100.000 Pak Kris? Oke, nah karena tidak ada acuan resistance tertinggi sebelum-sebelumnya gitu, saya secara teknikal melihat kalau menggunakan Fibonacci itu nextnya berada pada area 104.725 rupiah. Itu area resistance selanjutnya. Baik, di posisi penutupan hari ini untuk DSSA ditutup menguat di 2,11% ke Rp99.200 per sahamnya. Kita beralih ke DCII Pak dari teknologi. Hari ini rata-rata saham-saham di sektor teknologi kompak mengalami pelemahan termasuk juga untuk saham DCII melemah di 0,71%, ditutup di 340.475 dan kemarin juga sempat menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa dan ikut menopang indeks harga saham gabungan menembus ke level tertinggi intraday-nya. Analisis untuk DCI.
Ya, DCI juga sama emiten yang tidak liquid ya. Bahkan hari ini transaksi hanya 649 juta, ini sangat kecil ya. Dengan bid offer yang sangat tipis sehingga hati-hati jika membeli saham DSSA. Tapi kalau kita membahas secara DCI, Pak? teknikal, aha. Oh sorry, DCI, ya. DCI, sorry. Ya, tapi kalau kita membahas secara teknikal, ya dia punya resistance di 359.050 dengan support itu terdekat di 32.400. Baik. 320.400. Anda masih rekomendasikan tidak untuk DCI? DCI tidak. Mhm. Pertimbangan mungkin, Pak? Ya, karena kalau kita melihat secara fundamental ini secara PER dan PBV sudah tidak masuk akal ya, dan Iya, tadi secara likuiditas pun ini tidak masuk ke area yang emiten yang cukup menarik untuk kita beli ya, dan harga saham juga sudah meningkat sangat signifikan sekali dari tahun lalu. Kalau kita trace dari 2024 Agustus itu sudah naik sekitar 800% ya. Jadi, dan itu tidak dibarengkan dengan pendapatan atau fundamentalnya iya. gitu. Jadi saya sih tidak menyarankan untuk masih membeli DCI saat ini. Baik. Masih dari teknologi, Pak Kris, saham WiFi hari ini juga turun dalam di 6%, Pak, di Ya. 2.690, analisis dan rekomendasinya. Ikut menjadi pemberat juga hari ini, dan kebetulan ada Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan WiFi, sudah layak beli tidak di tengah koreksi dalam yang terjadi di hari ini? Ya, WiFi kalau kita melihat di last low kemarin itu berada pada area 2560 secara closing, Mhm. dan jarak hari ini di 2690 sampai 2560 itu hanya sekitar 5%. Jadi ini menjadi area yang cukup menarik ya untuk kita bisa melakukan aksi beli di even di current price saat ini. 2690 di 6,60% pelemahan. Masuk di current price hari ini, target terdekat Pak untuk WiFi, apakah lebih untuk trading jangka pendek saja atau jangka menengah prospeknya akan masih baik dan level 3 ribuan masih akan sanggup ditembus oleh WiFi ke depannya? Ya, kalau kita melihat secara kinerja PER, PBV Mhm. maupun growth perusahaan ini masih inline ya dengan harga saham yang cenderung naik gitu. Jadi sejalan dengan fundamentalnya. Jadi kalau ditanya apakah bisa kembali Iya. ke area 3 ribuan, kalau kita melihat secara rumor mereka sedang bidding untuk link net lalu juga mengikuti tender untuk frekuensi. Nah, ini Mhm. juga menjadi satu hal yang cukup menarik ya secara jangka panjang ke depan gitu. Jadi apakah dapat kembali ke area 3.000? Nah, kalau lelangnya diuntungkan, lalu bidding link netnya juga WiFi dapat, harusnya ini menjadi satu sentimen positif yang bisa mengangkat kembali harga saham WiFi ke depan. Baik, penutupan hari ini di 2690 melemah di 6,60%. Momentum pelemahan cukup dalam hari ini dimanfaatkan untuk beli untuk minggu depan di posisi current price, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, menarik, nanti kita akan lanjutkan.